Mereka bekerja dengan apa? Dengan rasa dan dengan cinta serta keikhlasan. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, para menteri, para ustadz mungkin terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi yang satu ini, teman-teman. Ya, Kang Deddy sampaikan, memimpin itu harus dengan ikhlas, jangan terpaksa, jangan karena tekanan. Ya, teman-teman. Bukan cuma itu aja, teman-teman. Kang Deddy sampaikan ilmu yang luar biasa. Ya. Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy ngaji ini. Aing tepi kata sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola, keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Di Tiongkok anak direktur perusahaan jadi pelayan toko, anak pejabat tinggi negara anak ngepel, anak mini nuboga rumah makan jadi purah ngumah piring di Cianjur, anak Ceiro. Bener tak? Indung nak kuli metik ente, anak nak kudu make skincare nu 600, bonceng motor, ngomong nah hai guys, anjir, sia, ngudag-ngudag aing unggal poe Kang Deddy dah yang TikTok na loba nu ngalaik. Ya, Karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy, harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi gubernur Jawa Timur, dan Bukoviva pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Saya tunggu Kang Deddy di Jawa Timur. kita hari ini seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Bekerja dengan rasa, dengan cinta, dengan keikhlasan itu nyaris tidak pernah ribut karya cipta, hak cipta, tidak pernah. Saya sampai hari ini tidak pernah dengar ada rumah makan digugat oleh siapa, oleh pemilik hak sambal beledag. Tidak pernah digugat oleh pemilik hak sambal apa, sambal tarasi, sambal oncom, tidak pernah. Dia melepaskan diri itu sebagai karya yang dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Karena pengetahuan diciptakan bukan untuk memperkaya diri. Nanti Pak Adi Hidayat menjelaskan, pengetahuan diciptakan dan tercipta untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemakmuran. Ketika pengetahuan dikapitalisasi menjadi hak cipta, maka lahirlah kapitalisme. Maka ketika ada kapitalisme, maka lahirlah hegemoni. Ketika ada hegemoni, maka lahirlah perang.
Seluruh perang itu tercipta karena hegemoni ekonomi. Problematikanya kita akan memulai dari mana? Saya selalu menyampaikan, kita ini jangan menjadi para pemuja pengetahuan. Kalau pengetahuan dipuja, berarti pengetahuan disembah. Kalau pengetahuan disembah, berarti pengetahuan disejajarkan dengan Tuhan. Yang diperlukan oleh kita adalah menjadikan pengetahuan itu di dalamnya ilah. Karena menjadikan pengetahuan di dalamnya ilah, maka ruh dari pengetahuan yang dalam teologi kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, seluruh pengetahuan itu berangkat dari kebenaran yang relatif menuju kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran mutlak itu adalah tujuan hidup kita. Maka seluruh perdebatan pengetahuan adalah kekayaan, dan seluruh kekayaan itu akan bergerak menuju kemutlakan manakala perdebatan itu didasarkan pada objektivitas, bukan partisipan. Dalam Sang Hyang Siksa Kandang yang diajarkan oleh leluhur Sunda itu mengatakan bahwa civil society itu akan tercipta dengan 3 komponen variabel. Yang pertama adalah rama, yang kedua adalah resi, yang ketiga adalah ratu. Saya tidak bicara rama, saya tidak akan bicara ratu, saya akan bicara resi. Resi itu disebutnya gurat air. Karena dia gurat air, maka dia memiliki watak air. Ke gelas dia masuk, ke komplang dia masuk, ke ember dia masuk. Maka dia masuk pada seluruh lerung dan menyesuaikan diri, bentuk tubuhnya dengan ruang yang dia tinggal. Dia memiliki independensi yang tinggi. Karena memiliki independensi yang tinggi, maka dia objektif dalam setiap ucapannya, objektif dalam setiap tindakannya, dan objektif dalam setiap perbuatannya. Apa yang mempengaruhi pendidikan tinggi hari ini adalah, diantaranya adalah politik. Rektor itu ada strukturnya, ada peran Kementerian Dikti. Kementerian Dikti seringkali terikat juga oleh politik. Sehingga diperlukan apa? Kita tidak bisa menghindar pada struktur ini, bahwa ini politik. Tetapi ruang-ruang guru besar yang tidak terikat pada jabatan, yang tidak berharap jabatan, harus menjadi ruang yang terbuka, di mana dia berekspresi pada pengetahuan yang terbuka. Karena seluruh ruang itulah, maka saya tidak mau pengetahuan menjadi pujaan. Kenapa? Di birokrasi saya mengalami kegagapan pikiran. Kenapa? Setiap orang ingin memiliki gelar. Saya setuju dengan gelar itu, dan saya pun S3 hari ini. Tetapi tidak boleh kita gelar menjadi tujuan. Kalau gelar menjadi tujuan, maka setiap orang mengejarnya doktornya, bukan esensi dari doktornya, bukan manfaat dari doktornya. Karena setiap orang mengejar doktornya, maka setiap orang bergerak setiap hari untuk menjadi gelar doktor itu, dengan mengabaikan etika, dengan mengabaikan aspek-aspek sosial, dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain yang harusnya menjadi independensi dari nilai doktor itu sendiri. Apa yang terjadi? Di pemerintahan lebih banyak sekolahnya dibanding pekerja. Karena lebih banyak sekolahnya dibanding pekerjanya, nyaris bekerjanya tidak sepadan dengan nilai sekolahnya. Sedangkan apa? Sedangkan publik hari ini memerlukan langkah-langkah taktis dan teknis untuk menyelesaikan berbagai problem hal yang sekali setiap hari berubah. Kita tiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan, tapi anak-anak kita di pinggir jalan saling bacok antar pelajar, tidak pernah ada yang menyelesaikan. Kita setiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan dan jangkauan Indonesia emas. Anak-anak kita hari ini buang sampah pun belum terlatih. Toilet di sekolah pun belum bisa ada yang membenahi. Kaca di ruang kelas kotor pun nyaris tidak peduli. Ini kan problem. Seluruh problem ini harus diselesaikan dengan apa? Rupanya kita hari ini harus segera mengevaluasi gelar terstruktur, harus berimbang dengan perilaku kultur.
gerak terstruktur dan harus seimbang dengan perilaku kultur. Apa yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat? Yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat adalah saya ingin mengembalikan kembali titah dasar bahwa UPI mendeklir diri sebagai bumi Siliwangi. Karena ini sudah mendeklir diri sebagai bumi Siliwangi, maka orientasi saya adalah mengembalikan peradaban itu dari sisi filosofi dasar, tetapi menuju masa depan dari sisi sosiologi, dan menuju masa depan dari sisi teknokrasi. Berpikir saya tentang Siliwangi bukan mengajak pada abad kerajaan, tidak, tapi saya mengajak pada bahwa kita bisa membangun masa depan dengan filosofi dasar yang diletakkan oleh leluhur kita, yang menyatakan diri sebagai bumi tempat berpijaknya spirit silih asa, silih asih, silih asu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, dedehan welasan asihan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang meletakkan Pancawaluya sebagai basic dasar pembentukan karakter manusia Sunda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu bergulat pada filsafat Prancis, pada Yunani, pada Romawi, padahal mereka belum pernah hidup jadi ketua RT di sini? Kenapa? Ternyata kegagapan pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia dan di Jawa Barat adalah pengetahuan tidak didasarkan pada narasi pengalaman, tapi lebih didasarkan pada aspek-aspek akademik yang diuji dalam watak-watak akademik, bukan diuji dalam watak teknokrasi. Ini problem. Karena ini yang menjadi problem, maka konsen kita, UPI ini adalah miniatur negara. Kenapa? Dari Pancawaluya ada semua. Kalau bicara UPI harus melahirkan generasi yang cager, sudah ada fakultas kedokteran. Tinggal pertanyaannya adalah, fakultas kedokteran kita mau diarahkan pada mana? Pada berpikir pengobatan atau berpikir pencegahan? Kalau semua orang berpikir tentang kedokteran adalah pengobatan, maka kita sudah masuk pada kapitalisme, industri farmasi, industri alat kesehatan. Kalau sudah pada kapitalisme itu, ya buat apa kita mendeklir diri sebagai makhluk bertuhan ketika kita bahagia memberikan resep yang mahal pada pasien kita, padahal si penerima pasien menderita? Kenapa harus menjual sebagian kekayaannya untuk mengobati dan menebus obatnya? Di mana letak ruh ketuhanan di situ? Kan kita harus mulai berpikir itu, karena kita mendeklir sebagai negara Pancasila. Nah, kemudian ketika bicara bager, sudah ada Pak Dr. Adi Hidayat yang melahirkan orang-orang bager. Nu bager teh nu kumaha cenah? Nu bager teh hiji anu bi Gusti ka Allah Subhanahu wa taala, nu katilu nu nyaah ka sasama hirup, nu kaopat nu ngajaga jeung ngariksa alamna, henteu nambang terus-terusan, teu nuar tangkal terus-terusan, teu nguruk terus-terusan. Kemudian benar, ya sudah, ada panduannya, UPI nilai syar'inya tinggi, ya sudah. Kemudian pinter, ya ada fakultas sains, ada matematika, ada fisika, itu ukuran kepinteran akademik. Karena kepinteran itu adalah intelektual quotient, kemampuan dia membaca, bermatematika. Tetapi pendidikan kita tidak mengajarkan intelektual menjadi emosional, menjadi spiritual, sehingga ukuran akademik ketika anak naik kelas adalah 4 tambah 4, 8. Bukan pertanyaannya adalah kamu dibekelin uang berapa dari orang tuanya, 10.000 itu jadi apa, dibelikan apa yang dilakukan hari ini, makanan apa yang dimakan, unsurnya apa saja, lemaknya berapa, kadar minyaknya berapa, kalorinya berapa, nutrisinya berapa, gizinya berapa. Sekolah tidak menjadikan lab itu sebagai bahan analistik, sehingga kamu itu diperlukan ini. Kemudian yang berikutnya, dan siapa yang dijajani oleh kamu, asalnya dari mana, jenis jualannya apa, berapa untungnya, sisanya berapa untuk investasi masa depan. Pendidikan kita tidak mengajarkan pada keparipurnaan manusia, lebih pada gelar-gelar akademik itu saja, sehingga orang pintar lebih banyak daripada orang singer.
Nah yang terakhir adalah Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah mendengar pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa ya teman-teman, yang mana Kang Deddy sampaikan di situ. Mungkin ada Ustadz Adi Hidayat ya, menyampaikan bahwa ilmu itu ya mahal teman-teman. Ilmu itu mahal, bahkan pelajaran penting tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy bahwa nggak ada itu yang namanya klaim hak cipta ya, nggak ada tuh dari ilmu klaim hak cipta. Contohnya kita menyebarkan ilmu ya, kita mengamalkan ilmu kemudian ilmu itu dipakai dan ya nggak kena hak cipta ya, nggak kena hak cipta. Contohnya ilmu tentang membuat sambal dipakai oleh pedagang nasi, dan nasi itu pedagang yang nasinya sukses ya, nggak ada diklaim hak ciptanya, nggak ada, katanya itu sambal saya. Nggak ada teman-teman ya, yang jadi yang ada malah berkah ilmunya ya teman-teman, mendapatkan pahala ya, yang mengajarkan, yang intinya ya seperti itulah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya intinya Kang Deddy Mulyadi yang pidato yang begitu luar biasa, banyak sekali yang bisa dipetik di situ ya teman-teman, masya Allah ya. Untuk Kang Deddy semoga sehat selalu, dan para ustadz, para menteri ya semoga amanah ya, semoga juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin ya. Kang Deddy pun tadi sampaikan ya bahwa sampai nggak nangis, sampai nggak tidur Kang Deddy ya memikirkan rakyatnya. Agar apa ya, agar ya rakyatnya benar gitu, rakyatnya sesuai apa yang sesuai ya pemerintah, ajaran Islam, seperti itu ya teman-teman. Intinya mendidik rakyatnya agar disiplin, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia berikut ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.